Ya, administrasi sistem jaringan. Nah, sesuai dengan namanya, administrasi sistem jaringan itu berarti kita mengadministrasi, berarti kita mengontrol, kita mengatur, kita mengedit, kita menghapus, ya, tentang sistem jaringan yang ada di sebuah jaringan. Nah, nanti materinya akan dipecah lagi, ya, karena di dalam administrasi sistem jaringan itu ada beberapa submateri yang akan disampaikan, ya. Nah, submateri yang pertama adalah database server. Ini di pertemuan pertama kita di pelajaran administrasi sistem jaringan, ya, database server. Mungkin kalau kita bicara database, pasti kita berpikir tentang basis data atau kumpulan data yang dimana kumpulan data ini saling bertautan. Artinya ketika klien meminta, admin akan memberikannya. Seperti itu. Contoh, ya, database yang ada di sekolah itu adalah database guru dan database siswa. Jadi ketika ada eh, apa murid baru yang belum tahu gurunya, bisa ngelihat di database guru, ya, nama-nama gurunya, staff dan lain sebagainya. Itu contoh kecilnya. Jadi sekali lagi, database itu adalah sebuah kumpulan data yang saling bertautan satu sama lain, ya. Nah, kenapa Bapak jelaskan tentang database? Karena memang berhubungan dengan materi kita ini di materi database server, ya. Apa sih database server itu? Database server adalah sebuah program komputer yang menyediakan layanan pengelolaan basis data yang melayani komputer atau program. Aplikasi basis data yang menggunakan model klien dan server. Jadi sekali lagi, yang dinamakan dengan database pasti berhubungan dengan klien dan admin. Ya, klien sebagai konsumennya atau eh, bagian dari kumpulan, sedangkan admin yang memberikan layanan seperti itu. Ini sebenarnya masih berhubungan dengan pelajaran TLJ yang kemarin, ya, seperti itu. Nah, jadi database server adalah sebuah program komputer yang menyediakan layanan pengelolaan basis data dan melayani komputer, program aplikasi basis data yang menggunakan model client server. Nah, kalau dicontohkan kayak tadi kan, murid baru yang ingin tahu gurunya, kemudian gurunya ingin tahu muridnya, gitu. Itu bisa menggunakan database server. Oke, sekali lagi, jika dikira materinya penting, bisa dicatat atau di screenshot dulu, nanti kalian tulis di buku catatannya sebagai sumber referensi kalian nanti ketika ujian. Fungsi database server mengelompokkan data untuk mempermudah identifikasi data. Database menyiapkan data yang sesuai dengan permintaan user terhadap suatu informasi dengan cepat dan akurat melalui software database management atau DBMS, ya. Jadi singkatan dari database management system adalah DBMS. Jadi kalau misalkan tidak ada istilah-istilah apa itu DBMS, kamu bisa bisa apa namanya bisa mengutarakannya, ya. Atau petugas bank dapat mencari profil informasi seorang nasabah dalam hitungan detik. DBMS akan menyediakan data lengkap mengenai profil yang diminta. Jadi di DBMS ini sama seperti kalian itu mau daftar sekolah, ada nama siswanya, nama orang tua, alamat, ya, tempat tinggal, terus riwayat pendidikan, ya, terus anak keberapa, hobinya apa. Nah, itu semua ada di situ. Jadi eh, kalau diibaratkan seperti KTP, sekarang kan apa-apa harus pakai KTP, ya, KTP dan KK. Jadi dari KTP itu kamu bisa ketahuan kamu tinggal di mana, kamu sekolah di mana, ya, kemudian kamu punya kendaraan apa, terus nomor polisinya apa, gitu. Itu semua sudah terekam dalam KTP. Nah, KTP sekarang itu sudah menggunakan ini, teknologi ini, ya, DBMS. Jadi satu kartu itu buat semua. Jadi sudah mengcover semua data yang ada terekam dalam sebuah kartu. Kemudian yang kedua adalah menghindari adanya duplikasi data yang data inkonsistensi. Software DBMS sebagai software untuk menjalankan database komputer mempunyai kemampuan menginformasikan kepada user atau pengguna.
pada saat kita input data, apabila data yang akan input sudah ada dalam database, duplikasi data di dalam database sangat dimungkinkan karena database dapat diakses dari banyak komputer dari berbagai tempat yang tersambung ke sistem database. Nah, jadi ini kalau yang tadi mengkelompokkan data menjadi satu, nah yang kedua ini adalah menghindari adanya duplikasi data dan inkonsistensi ya. Jadi artinya apa? Jadi satu kartu yang tadi saya bilang KTP ya contohnya tidak akan bisa diduplikasi karena di dalam KTP itu sudah ada chipnya. Nah, chipnya itu tidak bisa dipalsukan atau tidak bisa diduplikasi jika ya si penduplikasi itu tidak memiliki eh, apa data dari usernya. Jadi gitu. Bayangkan jika misalkan database yang sudah ada atau kartu yang sudah ada itu diduplikasi, ya itu pasti akan sulit gitu loh. Kecuali eh, seorang hacker yang bisa membobol database eh, apa tentang kependudukan ya atau sensus penduduk yang mendata jumlah eh, masyarakat Indonesia. Nah, itu beda lagi ceritanya. Seperti itu ya. Jadi fungsi dari database yang pertama adalah mengelompokkan data menjadi satu dan juga menghindari adanya duplikasi data. Seperti itu. Itu fungsinya. Silakan di screenshot. Dia selanjutnya memudahkan dalam menyimpan, mengedit, menghapus, menginput, dan mengakses data. Ya, menjadi sebuah solusi dalam proses penyimpanan sebuah data, terutama data yang memiliki volume besar. Mendukung aplikasi yang membutuhkan ruang penyimpanan. Hampir semua aplikasi modern membutuhkan ruang yang besar. Dan untuk menjalankan fungsi secara optimal, di sini peran database sebagai penyedia ruang untuk menyimpan data aplikasi dan sistem sebuah komputer. Jadi ini fungsi tambahan dari database ya, memudahkan dalam menyimpan, mengedit, menghapus, dan menginput. Kemudian menjadi sebuah solusi dalam proses penyimpanan sebuah data. Jadi dalam satu kartu itu sudah bisa menyimpan semua. Itu yang tadi Bapak sebutkan. Kemudian mendukung aplikasi yang membutuhkan ruang penyimpanan. Hampir semua aplikasi modern membutuhkan ruang yang besar untuk menjalani fungsi secara optimal. Di sini peran database sebagai penyedia ruang untuk menyimpan data aplikasi dan sistem sebuah komputer. Nah, ini juga sama ya. Jadi sekarang hampir semua aplikasi itu punya database. Apa sih sekarang yang nggak punya database? WhatsApp kira-kira ada database-nya nggak menurut kalian? Aplikasi WhatsApp. Aplikasi WhatsApp itu memiliki database ya. Kalau misalkan dia tidak memiliki database, maka dia tidak bisa menyimpan nomor, tidak bisa menyimpan foto dan data diri. Ya, jadi nggak akan muncul itu. Makanya setiap kali kamu registrasi di setiap aplikasi pasti harus membutuhkan sebuah akun. Ya, seperti contohnya Google. Satu akun bisa buka semua, bisa buka YouTube, ya, bisa buka Gmail, bisa buka Google Drive dan lain sebagainya. Maka sekarang hampir mustahil aplikasi yang tidak membutuhkan database gitu loh. Apalagi sekelas Google ya, dia sudah punya yang namanya hard disk virtual yaitu Google Drive. Ya, yang sekalinya kamu pakai itu bisa menyimpan 15 GB untuk versi free-nya, versi gratisnya. Gitu. Makanya database yang dulunya mungkin tidak terlalu banyak jadi sorotan, sekarang jadi sorotan ya karena kebutuhan eh, hidup juga seperti itu. Oke, tipe database server. Yang pertama adalah rasional database, yang kedua adalah analytic database. Nah, silakan di screenshot. Oke, jika sudah. Untuk yang pertama, database ini menyimpan data rinci yang diperlukan untuk mendukung operasi dari seluruh organisasi. Mereka juga disebut subject area database atau SADB. Ya. Transaksi database dan produksi database. Contoh database pelanggan, database pribadi, database inventaris,
akuntansi database. Nah, ini nih salah satu aplikasinya atau contoh yang digunakan. Yang jelas ada database pelanggan, database pribadi, database inventaris, dan database akuntansi. Kalau misalkan database pelanggan apa sih yang tadi saya bilang? Contohnya database pelanggan. Kamu adalah pelanggan tetap di sebuah restoran ya, atau tempat makan cepat saji ya. Biasanya kalau sudah berlangganan dia akan ada kartu member namanya, atau di Indomart deh, atau Alfamart ya. Biasanya kan setiap kali kamu belanja selalu ditanyakan ada kartu membernya gitu ya. Nah, itu adalah sebuah apa namanya, data yang sudah disimpan, gitu, data yang sudah disimpan untuk pelanggan. Jadi kelebihannya nanti misalkan si pelanggan tersebut punya potongan misalkan 20% ya, atau 30% gitu loh, karena dia member di supermarket tersebut. Jadi gitu ya. Database pribadi ya, contohnya KTP tadi ya, kartu pelajar dan lain sebagainya. Database inventaris, nah ini biasanya database yang digunakan di perusahaan atau di sekolah maupun di rumah sakit. Misalkan kalau di sekolah apa sih inventarisnya? Pertama adalah papan tulis, kedua adalah meja dan bangku, ketiga adalah misalkan kalau di sini ada TV, AC, kipas dan lain sebagainya. Itu inventaris sekolah ya. Jadi sesuatu yang berada di sekolah, perangkat-perangkat yang penunjang untuk belajar, itu untuk inventaris sekolah contohnya. Kemudian untuk akuntansi database. Akuntansi database berarti berhubungan dengan perhitungan ya, berhubungan dengan ilmu akuntansi. Contohnya di mana? Di bank. Itu sudah sangat jelas. Kamu kalau buka rekening pasti kan diminta data kan, diminta KTP, KK dan lain sebagainya. Nah, di situ nanti kamu akan masuk ke akuntansi database. Itu yang dimaksud dengan operasional database. Jadi apa namanya, database ini mau diapain gitu loh. Nah, ini contohnya di yang pertama di operasional database. Kemudian yang berikutnya kedua adalah analytical database ya. Database ini menyimpan data dan informasi yang diambil dari operasional yang dipilih dan eksternal database. Mereka terdiri dari data dan informasi yang dirangkum paling dibutuhkan oleh sebuah organisasi manajemen dan end user lainnya. Beberapa orang menyebut analytic multidimensi database sebagai database manajemen database auto informasi database. Nah, jadi ibaratnya si analytical database ini adalah si adminnya, dia yang mengolahnya ya, dia menyimpan dan mengambil data-data dari operasional database tersebut ya. Jadi setelah database ini dikumpulkan, dimasukkan ke dalam sebuah database pusat ya, kemudian dianalitikal oleh si database analytical ini. Ini fungsi dari database analytical ya, seperti itu. Jadi dia yang pengolahnya, sebagai pengolah, sebagai admin, seperti itu. Oke, silakan di screenshot. Oke, data warehouse ya, sebuah data warehouse menyimpan data dari saat ini dan tahun-tahun sebelumnya. Data yang diambil dari berbagai database operasional dari sebuah organisasi. Data warehouse menjadi sumber utama data yang telah diperiksa, diedit, standar dan terintegrasi sehingga dapat digunakan oleh para manajer dan pengguna akhir lainnya di seluruh organisasi profesional. Perkembangan terakhir dari data warehouse adalah dipergunakan sebagai shared nothing architecture untuk memfasilitasi extreme scaling. Nah, jadi data warehouse itu berarti data yang sudah lampau atau sudah lewat. Contoh, di sebuah perusahaan atau di sekolah itu sudah punya data dari tahun 2008, karena sekolah kita ini berdiri di tahun 2008 ya, 2008 2009 2009 2020 sampai sekarang ke 2020 ya, 2008 2009 2010 2011 maksudnya, 2011 2012 hingga sampai sekarang 2020 2021. Nah, itu buat apa sih?
data tersebut, ya. Data tersebut buat arsip ketika nanti mungkin kalau dicontohkan kalian sekarang kan generasi 2021 ya tahun ajarannya. Nah, kalian nanti akan lulus di tahun 2021. Katakanlah dari kamu lulus itu 2021 sampai 2025, ya 5 tahun setelah kamu lulus. Nah, 5 tahun setelah kamu lulus, kamu misalkan diangkat menjadi seorang gubernur, ya. Contoh, diangkat menjadi seorang gubernur. Berarti kamu nanti akan datang lagi minta data tuh di waktu kamu SD, SMP, SMK, ya. Jadi kamu akan datang lagi ke sekolah ini minta data-data atau arsip kamu, ya, baik nilai raport, ya, skill paspor, kemudian apa namanya, sertifikat-sertifikat yang diikuti, yang dilombakan dan lain sebagainya. Bayangkan kalau misalkan sekolah tidak memiliki itu, ya. Jika tidak memiliki itu, maka kamu tidak akan bisa maju menjadi seorang gubernur atau seorang berpangkat lah. Nah, jadi itulah fungsi dari data warehouse. Jadi data yang lampau atau yang sudah terlewati, tapi tetap akan digunakan di kemudian hari, itu data warehouse. Kemudian yang keempat, distributed database. Ini adalah database kelompok kerja lokal dan departemen di kantor regional, kantor cabang, pabrik-pabrik, dan lokasi kerja lainnya. Database ini dapat mencangkup kedua segmen, yaitu operasional dan user database, serta data yang dihasilkan dan digunakan hanya pada pengguna situs itu sendiri. Nah, berarti ini adalah kelompok kerja lokal atau kantor, ya. Nah, berarti di sini isinya adalah pertama, jumlah karyawannya. Kedua, inventarisnya, ya, yang tadi saya bilang kalau di sekolah itu ada buku, ada papan tulis, ada meja, ya, dan lain sebagainya. Jadi ada usernya, ada orangnya, ada pekerjanya, kemudian ada inventarisnya, alat-alatnya, kemudian sama laporan keuangannya, ya. Nah, itu dimaksud juga dengan distributed database. Jadi ini hanya dipakai di instansi-instansi aja, baik itu kantor maupun rumah sakit dan sekolah, ya. Kita memiliki database ini, ya. Tapi ini hanya digunakan di area lokal saja atau area tempat kerja itu. Kalau misalkan di rumah sakit ya di rumah sakit, kalau misalkan di pabrik ya di pabrik, kalau misalkan di sekolah ya di sekolah gitu. Jadi hanya dipakai di cakup wilayah sekolah saja, tidak keluar ya, tidak keluar dari area sekolah. Seperti itu. Itu namanya adalah distributed database. Kemudian end user database. Database ini terdiri dari berbagai file data yang dikembangkan oleh end user di workstation mereka. Contoh dari ini adalah koleksi dokumen dalam spreadsheet, word processing, dan bahkan download file. Nah, end user database berarti adalah terdiri dari berbagai file data yang dikembangkan oleh end user. Jadi kalau misalkan kamu seorang, katakanlah, programmer atau seorang networking jaringan, itu kamu punya data sendiri, ya. Kalau kamu misalkan jadi programmer, berarti kamu punya sampel-sampel program yang kamu buat. Kalau kamu seorang networking, pelaku networking atau bekerja di bagian network, ya, itu kamu punya desain topologi sendiri. Itu benar-benar hasil mungkin dari pikiran kamu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, jadi yang seperti ini disimpan, ya, dalam sebuah dokumen, baik dokumen secara fisik ataupun dokumen secara digital. Itu dinamakan end user database, ya. Jadi ini hanya digunakan oleh orang tersebut dan disimpan oleh orang tersebut. Jadi kategorinya privat, ya, atau statusnya privat. Kemudian yang keenam adalah external database. Ya, database ini menyediakan akses ke eksternal. Data milik pribadi online tersedia untuk biaya kepada pengguna akhir dan
organisasi dari layanan komersial. Akses kekayaan informasi dari database eksternal yang tersedia untuk biaya dari layanan online komersial dan dengan atau tanpa biaya dari banyak sumber di internet. Nah, untuk eksternal database ini, dia itu menyediakan akses ke eksternal. Berarti kalau ke eksternal ini aplikasinya ke sekolah lagi atau ke instansi. Ya, data milik pribadi itu bisa dilakukan secara online. Ya, kemudian biaya pengguna akhir dan organisasi dapat dari layanan komersial. Jadi misalkan kamu kalau di sekolah ya, di kita belum ada yang bayar secara online. Nah, kalau misalkan ada sekolah yang bisa membayar online, nah itu bisa menggunakan eksternal database ini. Jadi dilakukan secara komersial. Jadi kamu nggak perlu datang ke sekolah, gitu. Tinggal datang ke bank atau ke ATM, bayar ya menggunakan nomor rekening. Nah, ini masuknya ke eksternal database. Contohnya. Oke, sekali lagi screenshot jika lupa. Jangan lupa nanti screenshotnya ditulis ya, dirangkum. Oke, yang ketujuh, hypermedia database on the web. Ini adalah kumpulan dari halaman-halaman multimedia yang saling berhubungan di sebuah situs web. Mereka terdiri dari home page dan halaman hyperlink lain dari multimedia atau campuran media seperti teks, grafik, gambar, foto, klip video, audio, dan lain-lain. Nah, berarti ini adalah kumpulan dari macam-macam multimedia. Multimedia di sini bukan jurusan multimedia ya. Jadi multimedia di sini adalah sebuah file yang multi. Ya, di situ ada gambar, ada video, ada teks, ada musik, dan lain sebagainya. Biasanya ada di mana nih? Jelas ada di web. Ya, contoh kamu membuka web sekolah, ya, di situ ada gambar, di atas ada header ya. Headernya itu adalah gambar, kemudian ada teks, itu adalah tulisan-tulisannya, ya. Kemudian di situ ada grafik atau teks yang berjalan, ya. Nah, bahkan ada audionya. Kadang-kadang kita buka website itu ada audio muter sendiri kan, otomatis. Nah, itu semua adanya di web atau hypermedia database on the web. Jadi ini memang khusus adanya di web ya. Kemudian yang berikutnya, navigational database. Dan navigasi database query menemukan benda terutama dengan mengikuti referensi dari objek lain. Navigasi menemukan benda terutama dengan mengikuti referensi dari objek lain. Nah, sesuai dengan namanya, di sini adalah navigasi. Jadi pengarah ya, pengarah gitu. Pengarah di mana kita menemukan konten atau menu dalam web ya. Kalau kita membuka web, di situ ada misalkan kursor kita berubah menjadi bentuk-bentuk lain ya, gambar-gambar lain. Nanti bisa mengarahkan ke query atau ke sub-sub menu. Misalkan kayak kalau kita di web sekolah, di situ kan ada home ya. Di situ ada pendaftaran, PPDB, dan lain sebagainya. Jadi kita diklik, misalkan kita klik home, itu yang muncul adalah profil sekolah. Kalau kita klik pendaftaran, di situ muncul home pendaftaran, kemudian kalau kita klik yang lainnya, muncul yang lainnya. Nah, itu jadi masing-masing menu yang kita klik itu memiliki query ya, atau isi dari kontennya dari masing-masing tombol itu atau menu tersebut. Nah, itu berarti termasuk di navigational database. Jadi sistem yang mengarahkan kemana. Kalau saya mau melihat home, berarti di situ ada profil. Kalau saya mau daftar, berarti saya pilih daftar. Dan ini berlaku untuk website yang lain juga ya, tidak hanya di Putra Pakuan. Ini hanya contoh aja biar kamu gampang memahami seperti itu. Ya,
Kemudian ada in memory database yang ke-9. Database di memori terutama bergantung pada memori utama untuk penyimpanan data komputer. Ini berbeda dengan sistem manajemen database yang menggunakan disk sebagai mekanisme penyimpanan. Database memori utama lebih cepat dari dapat dioptimalkan disk database sejak optimalisasi algoritma internal menjadi lebih sederhana dan lebih sedikit CPU mengeksekusi instruksi. Nah, jadi di sebuah sistem komputer ya, terutama CPU ya, itu dia memiliki memori, tapi bukan memori fisik ya. Itu yang dinamakan dengan cache memory. Nah, gunanya apa sih cache itu di sini? Contohnya, jadi ketika kamu membuka aplikasi seperti misalkan ya, buka Word, Excel dan sebagainya, itu akan tertanam di memori tersebut, cache memory ya. Buat apa sih fungsinya? Bukan dia malah memberatkan komputer memang, tapi ketika kamu menggunakan komputer atau kamu menyalakan komputer hari itu, misalkan kamu membuka Excel, kemudian kamu close lagi, sebenarnya dia tidak di close, tapi dia masuk ke memory cache ini. Jadi ketika kamu membuka lagi Excelnya, dia lebih cepat untuk proses loadingnya ya. Beda dengan kamu buka pertama kali itu aplikasi si Wordnya, si Excelnya, pasti akan lebih lama ya loading, karena dia memuat dulu di memori. Nah, itu masuk ke in memory database ya. Jadi bukan memori fisik, tapi cache memory, jadi memori virtual. Oke, yang berikutnya adalah dokumen oriented database ya. Dokumen oriented database merupakan program komputer yang dirancang untuk diaplikasikan berorientasi dokumen. Sistem ini bisa diimplementasikan sebagai lapisan di atas sebuah database relasional atau objek database. Sebagai lawan dari database relasional, dokumen berbasis database tidak menyimpan data dalam tabel dengan ukuran seragam kolom untuk setiap recordnya. Ya, record berarti di sini adalah tabel ya, record tabel. Nah, jadi itu berisi dokumen oriented ya. Apa sih itu? Program komputer dirancang untuk aplikasi berorientasi dokumen. Jadi ini benar-benar yang khusus untuk dokumen saja. Contohnya apa sih di komputer itu? Contohnya pertama yang jelas itu ada Notepad ya, kemudian ada WordPad, kemudian ada Microsoft Word, Excel, PDF dan lain sebagainya. Jadi emang dia benar-benar orientasinya khusus ke dokumen si database-nya itu. Oke, yang 11 real time database. Jangan lupa di screenshot dulu. Sudah? Oke. Real time database adalah sistem pengelolaan dirancang untuk menangani beban kerja negara yang dapat berubah terus-menerus. Ini berbeda dari database tradisional yang menggunakan data yang terus-menerus. Sebagian besar tidak terpengaruh oleh waktu. Sesuai dengan namanya real time, berarti dia langsung atau saat itu. Jadi sistem pengolahan dirancang untuk menangani beban kerja di contoh negara yang dapat berubah terus menerus. Apa aja tuh contohnya sekarang ini kan bencana COVID-19 ini kan tidak ada di APBN. Contohnya tiba-tiba muncul negara harus fokus ke COVID-19 ini, berarti kan berubah kan. Nah, yang seperti itu yang dinamakan dengan real time database. Dia harus mengumpulkan sampling orang yang sakit, orang yang terjangkit tanpa gejala ya, dan lain sebagainya. Itu harus diklasifikasi. Kemudian harus ada kompensasi buat orang-orang yang dirumahkan akibat tidak dapat bekerja di perusahaannya karena corona ini ya. Dikelompokkan, kemudian akan dikasih kompensasi berupa uang ataupun makanan ya, dan lain sebagainya. Nah, ini yang dinamakan dengan real time database. Jadi database yang kita tidak tahu kapan ini dibutuhkan, seperti itu. Jadi real time, berubah. Kalau misalkan negara lebih sulit lagi untuk dianalogikan ya, contohnya seperti yang lebih disederhanakan lagi adalah ya
ketika kamu sekolah yang seharusnya kamu di tahun ajaran baru ini kamu ke sekolah, sekarang jadi di rumah, ya kan? Gara-gara apa? Covid lagi. Jadi sekolah juga harus berubah nih sistem pembelajarannya, yang tadinya tatap muka ya sekarang menjadi daring seperti saat ini. Yang jelas tetap sama. Di sini ada absen ya, ada pembelajaran tatap muka walaupun secara virtual, kemudian nanti ada tugas, penilaian, sampai nanti kamu ujian UTS di akhir semester pun kalau misalkan COVID-nya belum selesai, kamu masih daring. Itu contoh kecilnya dari sampel real time ini. Seperti itu ya, ada perubahan-perubahan yang secara spontan yang harus dirubah saat itu juga, seperti itu. Kemudian yang ke-12, relational database. Ya, relational database adalah standar komputasi bisnis sejak tahun 2009. Relational database adalah database yang paling umum digunakan saat ini, menggunakan meja untuk informasi struktur sehingga mudah untuk mencari. Sekali lagi, standar komputasi bisnis sejak tahun 2009 ya. Nah, jadi si relational database ini yang paling umum digunakan saat ini menggunakan meja untuk informasi struktur hingga mudah untuk mencarinya. Jadi kalau kamu ke apa ke perpustakaan ya, di situ biasanya ada satu komputer, dan komputer itu isinya adalah aplikasi untuk mencari buku dari tahun, kemudian pengarang ya, sampai ke eh, apa penerbitnya. Nah, ketika kamu ketikkan judulnya beserta penerbit, nanti akan muncul di situ bukunya ada di rak sebelah mana, ya kan? Nah, misalkan kalau di sekolah itu raknya ada di rak C ya, kalau di apa di, di part-part atau dibagi-bagi itu, jadi kita langsung bisa menuju ke sana. Nah, jadi seperti itu contohnya untuk yang komputasi bisnis ya. Sekali lagi silakan di screenshot. Oke, yang berikutnya adalah macam-macam software database server. Yang pertama, aplikasinya adalah Microsoft Access. Nah, kalau ini mungkin kalian sudah tidak asing ya. Dari zaman kamu SD, buka komputer, itu pasti ngelihat Microsoft. Pasti kalian coba satu-satu kan. Ada Word, Excel, dan termasuk Access. Nah, ini adalah termasuk database server juga. Ya. Jadi database si Microsoft Access ini adalah sebagai storage engine buatan dari Microsoft. Jadi makanya saya bilang tadi, ketika kamu kecil pasti kamu kenal dengan Access ya, sudah tidak asing lagi ya. Dia itu storage engine atau media penyimpanan buatan dari Microsoft, bawaan dari Microsoft. Di situ kamu bisa bisa masukkan data atau mengelompokkan data ke dalam query-querynya ya. Kalau kalian sudah belajar Access pasti tahu ya. Untuk instalasinya gampang ya, tinggal di download atau kalian beli CD-nya kemudian install ya. Jadi ini sesuai dengan fungsinya. Jadi Access ini tidak terlalu kompleks, tapi hanya sebagai dasarnya, jadi basic. Jadi kalau kamu mau belajar database, kamu kuasai dulu Access. Kalau kamu Access sudah paham, kamu ke aplikasi yang lain pasti nggak kesulitan. Bapak nggak bilang gampang, tapi tidak kesulitan. Ketimbang kamu yang belum tahu Access tapi kamu loncat ke aplikasi database yang lain ya, seperti itu. Jadi udah pahami dulu konsep dasar dari di Microsoft Access ini. Sekali lagi, yang namanya database adalah kumpulan data. Data apapun yang kamu inputkan ya, dia akan masuk ke query-query yang ada di database ya, seperti itu di Access. Jadi bapak tidak terlalu jelaskan banyak karena kamu sudah minimal lihat dan mencoba. Oke, nah ini MySQL ya. Database storage engine ini banyak digunakan oleh programmer, apalagi oleh C++
web developer karena sifatnya yang free atau gratis. Untuk yang expert sudah ada yang bayar ya, atau yang berbayar, kemampuannya sudah bisa diandalkan, mempunyai kapasitas yang cukup mumpuni sekitar 60.000 tabel ya, dengan jumlah record mencapai 5 juta, bahkan untuk yang terbaru bisa lebih ya. Jadi di sini 5 juta ya. Keamanan datanya cukup aman walaupun tidak sehebat Portage apalagi Oracle ya. Engine ini multi platform, jadi dia bisa masuk kemana aja, bisa masuk ke Windows, bisa masuk ke Linux ya, bisa masuk ke Android, bisa masuk ke iPhone dan lain sebagainya. Jadi multiform dia, sehingga mampu diaplikasikan di berbagai sistem operasi. MySQL bisa diaplikasikan di aplikasi kelas kecil dan menengah. Kelebihan paling utama engine ini adalah kecepatannya. Sesuai dengan sebutannya, dia adalah salah satu platform yang paling cepat aksesnya. Tapi dia itu aplikasinya kecil, tidak terlalu mewah seperti Oracle. Tampilan outputnya hanya bisa membaca teks saja dan gambar ya. Jadi makanya untuk SQL ini ibaratnya loncatan dari Microsoft Access gitu. Kamu paham dasar di Access-nya, paham dasar dari database di Excel, kamu loncat ke MySQL. Nah ini dia lebih 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 apa lebih sedikit lebih terdepan dari Access ya, karena dia bisa menampung tabel hingga 5 juta ya, seperti itu kelebihan dari MySQL. SQL Server ya, database storage engine buatan Microsoft. Engine ini berbayar, akan tetapi Microsoft juga menyediakan yang versi gratisnya atau Express Edition. Karena buatan dari Bill Gates, maka engine ini hanya bisa dijalankan di sistem operasi Windows saja atau monoplatform. Beda kayak yang tadi, kalau dari SQL itu dia bisa kemana aja, bisa ke Linux, bisa ke Android dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk SQL Server dia cuma hanya di Windows saja ya. Keamanan datanya sudah lumayan, kapasitas penyimpanan datanya tidak mencapai terabyte ya. Sekali lagi, kapasitas penyimpanan datanya tidak mencapai terabyte, berarti dia hanya di kisaran gigabyte saja, sehingga sudah mampu untuk diterapkan di aplikasi besar. SQL Server banyak bermain di memori untuk processing, untuk backup data MySQL banyak ekstensi yang ada ya, seperti MDB, BARC, file dengan kapasitas rollback dan recovery-nya yang tidak secanggih di Oracle. Seperti itu di SQL Server. Silakan di screenshot. Oke, kalau sudah. Postgre ya. Database Postgre Engine ini bersifat open source atau gratis, yang dikembangkan oleh berbagai developer di dunia. Untuk syntax query prostate SQL menggunakan ANSI SQL 89, 92 dan 99. Untuk PostgreSQL sudah support join ya, view dan aggressive. Silakan screenshot. Oke, Oracle. Ini yang terakhir ya. Database storage engine ini bisa menyimpan data sampai kurang terabyte, dan data Oracle juga menyediakan yang gratis versi Home Edition untuk sekedar yang ingin belajar Oracle. Nah, silakan kalian screenshot dulu.
Oke, kalau sudah ya. Storage ini bisa menyimpan data sampai puluhan terabyte, dan database Oracle juga menyediakan yang gratis versi Home Edition untuk sekedar yang ingin belajar Oracle. Pas saja yang sedang versi enterprise-nya kita harus bayar. Jauh yang saya tahu dalam pengalaman saya, untuk bagian query-nya Oracle tetap menggunakan standar bahasa SQL. Oracle bisa digunakan di berbagai platform seperti Unix, Windows, atau yang lainnya. Jadi multi platform ya, sama kayak tadi di SQL. Untuk masalah keamanan Oracle bisa dibilang baik. Untuk masalah performance Oracle kebanyakan bermain di hard disk. Jadi kalau Anda ingin menggunakan Oracle, Anda harus menyediakan space hard disk yang lumayan besar untuk backup Oracle untuk extend sendiri. Namanya filenya DMP ya. Untuk Oracle ekstensinya DMP. Silakan di screenshot. Oke, sekian ya dari Bapak. Dari sini sudah ada bayangan apa itu database server. Ada bayangan nggak 12 PKJ tentang database server? Jadi artinya di database server ini kita berhubungan dengan data atau kumpulan data ya, untuk memenuhi kebutuhan jaringan kita. Sebenarnya ini lebih ke pemrograman ya, kalau di aplikasinya itu aplikasi apa penggunaannya, tapi di jaringan juga membutuhkan ini, salah satunya di Oracle itu ya. Jadi kita kita bisa apa namanya, bisa memetakan atau bisa mengadministrasi jumlah user yang masuk, jumlah file yang masuk gitu. Itu yang bisa kita olah di Oracle. Ya. Nanti kita akan mempelajari dari salah satu database yang tadi Bapak sebutkan. Ya. Gimana? Jelas 12 TKJ? Jelas. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Kalau sudah jelas, Bapak akan kasih kalian tugas ya, seperti biasa. Tugasnya ini nanti Bapak share screen lagi, nanti bisa kalian screenshot atau kalian tulis ya. Jadi sekali lagi Bapak mengingatkan ke anak-anak Bapak ya, setiap kali kalian belajar daring atau belajar online seperti sekarang itu bayangkan kalian sedang belajar di kelas ya, artinya di kelas itu kalian harus sopan. Jika guru sedang menerangkan tidak ada suara-suara yang masuk, tidak ada kata-kata yang kurang sopan ketika kalian menanya atau kalian ditanya ya. Karena semua akan record di apa, di aplikasi, nanti akan di download, akan diupload di YouTube ya. Nggak enak kalau misalnya sampai dilihat orang kalau misalkan ada bahasa yang kurang baik seperti itu. Terus setiap pembelajaran pasti akan ada tugas ya. Ada tugas harian, tugas bulanan ya. Tugas bulanan itu berarti ketika kalian sudah selesai